Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Bagpiro dengan NIM 1962201020 dari program studi S1 Akuntansi semester 6 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini aku mau menjelaskan tentang penerapan fungsi GCG terhadap pengelolaan CSR pada perusahaan. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan tentang apa pengertian GCG dan CSR. Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholder approach. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Manfaat atau fungsi GCG sendiri, yang pertama adalah membantu analisis investor. Sederhananya, semakin bagus penerapan GCG, semakin rendah risiko yang dilihat oleh investor. Hal ini karena GCG menawarkan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Bagi investor, kondisi ini jelas akan mempermudah analisis layak atau tidaknya sebuah saham dibeli, dijual, atau ditahan. Yang kedua itu adalah meningkatkan kepercayaan investor. Kepercayaan adalah elemen penting dalam bisnis apapun. Nah, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey dan Company, para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Selanjutnya ada mendongkrak nilai perusahaan. Umumnya, perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance akan lebih dipercaya. Hal ini dapat memperkecil resiko peminjaman uang. Resiko kecil terhadap peminjaman uang berbanding lurus dengan biaya modal. Alhasil, perusahaan bisa berpotensi memperoleh modal dengan lebih murah. Selanjutnya ada fungsi mendapat dukungan stakeholder. Manajemen perusahaan, utamanya jajaran direksi, berpotensi mendapatkan dukungan dari para stakeholders dalam lingkungan perusahaan tersebut jika menerapkan Good Corporate Governance. Selanjutnya ada dukungan ini muncul karena para stakeholder mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala kebijakan dan strategi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya ada fungsi memangkas agency cost. Agency cost adalah sesuatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen perusahaan. Sayangnya, biaya-biaya ini bisa berupa kerugian yang diderita perusahaan akibat penyalahgunaan wewenang oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, ada fungsi meningkatkan kualitas kerja para karyawan. Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan akan mendorong jika tidak bisa disebutkan atau memaksa para karyawan untuk meningkatkan kualitasnya. Kualitas karyawan yang meningkat tidak hanya berdampak positif bagi perusahaan, melainkan juga karyawan itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi suasana lingkungan bisa bekerja dengan yang lebih baik. Nah, Good Corporate Governance juga bermanfaat bagi lingkungan kerja. Penerapan Good Corporate Governance mampu membuat lingkungan kerja makin kondusif. Kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance mampu menimbulkan lingkungan kerja yang mengedepankan kualitas setiap insan dalam perusahaan tersebut. Terus selanjutnya ada fungsi meningkatkan kinerja perusahaan.
Nah, kinerja perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Kondisi global seperti pandemi COVID-19 ini adalah salah satu contoh faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Sementara itu, kualitas dan lingkungan kerja adalah sebagian faktor internal yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Terus kualitas karyawan yang makin meningkat dan lingkungan kerja yang semakin kondusif berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi ini untuk neraca perusahaan yang lebih baik. Meningkatnya kinerja perusahaan secara keseluruhan berdampak pada kondisi neraca keuangan perusahaan yang makin positif. Itu artinya resiko kerugian lebih kecil kemungkinannya terjadi pada perusahaan yang menerapkan good corporate governance. Selain itu, fungsinya juga adalah mencegah munculnya KKN. KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, merupakan salah satu faktor penghambat kemajuan suatu perusahaan. Singkatan ini mulai populer sejak krisis ekonomi tahun 1997. Yang kedua kita ada pengertian CSR. Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut Corporate Social Responsibility merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, terus juga limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Nah, pada dasarnya CSR ini tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan. Terus ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Secara umum, fungsi CSR ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab sesuatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, terus karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terus, penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR adalah salah satu bentuk dari implementasi konsep Good Corporate Governance atau GCG sebagai entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab kepada para masyarakat serta lingkungan, maka sudah seharusnya bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai good citizen yang dimana hal ini merupakan tuntutan dari etika bisnis yang baik. Jadi, GCG dan CSR adalah saling keterikatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.